Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sudah nyampe di satu bukit yang namanya Surawiti, dan tempat ini menjadi satu sakral sejak zaman dahulu. Dan di depan kita adalah kampung, teman-teman. Kampung ini sudah ada juga sejak zaman dahulu. Ada di bawahnya pertapaan Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan menurut mitos juga kepercayaan, di belakang kita ini ada salah satu makam juga. Ada yang bilang ini adalah tempat pusaka juga. Nah, apapun kepercayaannya, yuk kita hargai bersama. Dan penelusuran kita kali ini, kita mau menuju ke Empu Majapahit yang sudah namanya itu ada di satu tempat ini sudah terkenal, yaitu Empu Supo, putra Tumenggung Majapahit, Empu Supadriya, santri Sunan Kalijaga, suami Dewi Rosowulan, adik Sunan Kalijaga. Jadi masih ada tali sambung sedulur gitu sama Kanjeng Sunan. Dan kita mau menuju ke tempat makam beliau, dan lokasinya ini kita turun dan ekstra hati-hati. Di sini juga perbukitan, teman-teman. Nah, seperti ini. Di sebelah kanan juga kiri ini nampak banyak sekali pemakaman kuno, juga pemakaman yang baru yang ada di sini, teman-teman. Jadi di sini berarti merupakan satu kampung atau tempat yang sejak dulu tuh ada. Nah, ini kita turun lagi. Mana enak ya? Mana enak? Suaranya gitu loh. Sepertinya alam juga menyambut kita, teman-teman ya. Jadi di sini sangat luar biasa. Dan teman-teman, kita ada di makam Empu Supo juga. Nanti kita menyusuri lokasi ini. Ada berbagai macam keunikan di tempat sini. Bukannya di sini adalah merupakan gunung batu, bukan. Karena memang sejak dulu itu sudah digunakan untuk bermunajat atau berdoa atau spiritual. Di sini digunakan untuk spiritual, juga bertapa kayak begini. Allahu Akbar. Nah, ini satu gua yang nyata, teman-teman, dengan tebing-tebing yang curam seperti ini. Tapi kalau kita masuk ini berbahaya, karena di atasnya ini batu gede kayak gini. Nah, seperti ini. Dan ini ada kayak jurusan ke sana, ke bawah sana. Oke, seperti ini, teman-teman ya. Alhamdulillah, kita sudah nyampe di satu tempat. Nah, tempat ini sangat luar biasa ya. Jadi, dan sudah viral ya, teman-teman. Mungkin ketepatan atau mungkin hanyalah garis-garis. Di Jalan Empu Supo itu ada semacam gambar keris ya. Gambar keris atau aura keris yang nampak di sini. Nah, kita dekatkan. Nah, ini. Nah, ini kayak seperti besi gitu loh. Dan coraknya memang seperti keris ya, kayak gini. Nah, ini lancip ke bawah, dan ini loh. Ini tuh besi, teman-teman. Iya, besi ya. Ini besi.
kayak keris menempel gitu loh. Aneh juga ya. Oke, ini adalah perwujudan alam yang menggambarkan satu kejadian. Kalau orang sekarang namanya potret gitu. Iya. Aku tak tidur sampean biyen lho. Oh ya. Oke. Oke, iya. Terus ya. Oke, enggak apa-apa. Ya. Dan ini mau uji peraba. Suara kula mboten apa? Ini mau uji peraba karena di depan ini diyakini adalah gambaran keris. Ya. Nah itu. Nah, lengkok-lengkoknya, gagangnya Pak, bawah itu besi ya, masih kelihatan besi ya, besi. Oh. Nah, lengkok-lengkoknya, nah, nampak seperti keris besar gitu, mantap banget ya. Nah. Iya, seperti ini. Dan di sini kayak jalannya tuh nggak teratur ya, jadi menggok gitu. Nah, karena juga merupakan satu spiritual alam ya. Dan saya sendiri mohon maaf ya para penonton, meyakini ini adalah batu yang berwujud seperti tempat kalau sekarang itu singgasana. Entah dulu seperti apa, atau batu yang terjatuh atau batu yang dipakai, tapi saya meyakini itu adalah batu yang mempunyai aura lain daripada batu lainnya, kayak tempat duduk batu kursi gitu loh. Nah, menghadap ke pantai. Jadi karena dulu itu diyakini orang sini di bawah itu adalah lautan, ini tepinya lautan, dipercaya ini tempat duduknya orang ketika bermunajat atau bertapa gitu. Oke, kita teruskan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini di atas ini yang Mpu Suponya yang ini ya? Iya, itu gedung pandang. Oh, kayak foto-fotoan. Jadi di atas sana tuh teman-teman, itu ada tergambarkan ala view itu. Jadi kalau menurut saya merupakan satu keindahan alam yang mendorong kita, menginspirasi kita untuk mencintai alam ini. Bukan hanya mencintai sesama, namun mencintai alam juga. Oke, kita lanjutkan. Seperti ini. Oke, ini tebingnya sangat tinggi teman-teman ya. Dan ini adalah makam Mpu Supo. Ada gardu penjaga, namun aus tidak dipakai teman-teman. Unik. Ini batu-batunya juga unik. Nah, ini juga tempat bertapa juga. Di sini memang banyak lokasi tempat bertapa. Nah, ini versi menurut warga di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan di depan kita ini kayak begini. Tempat dan lokasinya juga wow, keren. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah tempatnya makam Mpu Supo, ada di bawah
tebing teman-teman ya, ada di bawah tebing seperti ini. Nah, kita lihat Suki Supo Mandrangi Empu Linweh. Nah, ini kira-kira kita kesini ya, mohon maaf, tak buka ya. Allahu Akbar. Nah, seperti ini teman. Harum banget. Ya, seperti ini. Ya, kita kirim doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khusyani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nawaitu taqarruban ila Allah bi dzikri falam annahu la ilaha illallah 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah berdoa sedikit ya untuk para leluhur, juga untuk para guru-guru, juga para seniman, juga para artis tentunya yang kita datangi ya teman-teman. Oke, penelusuran kita kali ini ada di atas gunung ya, dan ini adalah merupakan satu tempat yang sangat religius. Nah, seperti ini. Dan di sini juga tertera kisah-kisah tentang Empu Supo teman-teman ya, kayak begini. Nah, kita ada di sampingnya makam beliau, seorang Empu Majapahit yang dipercaya juga sebagai masih familinya Kanjeng Sunan Kalijaga. Kok ada satu pendapat ya, kok terkumpul di sini? Memang satu kisah-kisahnya itu ada di wilayah Tuban, namun beberapa literatur itu menyebutkan bahwasanya dalam pengembaraan atau dalam ketika menyempurnakan diri menjadi wali itu sebelumnya menjadi satu berandal, atau sekarang disebut itu kayak geng gitu. Dan kisah yang paling mengejutkan adalah meminta satu kekayaan kepada bangsawan untuk dibagikan kepada rakyat miskin, dan memilihnya bangsawan yang kurang dermawan gitu, rata-rata begitu. Dan kalau kita ada di Gresik, kita ada bertemu dengan Sunan Kalijogo. Ketika kita di Kediri, kita bertemu dengan Mbah Bojolono. Dan ketika kita di Jombang, kita bertemu dengan Maling Celuring. Jadi kisahnya tuh mirip dan sama, mengambil suatu harta kekayaan untuk rakyat kecil, teman-teman. Nah, kalau teman-teman melihat di sini sangat damai dan sejuk sekali. Di samping daripada makam Empu Supo, kita bisa melihat kota Gresik dari sini. Wow, ini membuktikan kalau tempat ini benar-benar ada di atas gunung atau di Gunung Surawiti. Ketika kita naik, bertanya kepada orang kampung, orang desa, apa makna dari Surawiti itu? Disebutkan Surawiti, Sorongawiti, atau permulaan daripada satu
kesuksesan adalah perjuangan. Bahasa Indonesia seperti itu. Nah, teman-teman, yuk kita lihat di samping ya. Nah, seperti ini. Dan ini bukan musola, ini adalah satu makam Mpu Supo, teman-teman. Nah, seperti ini. Alhamdulillah, dan kita kali ini di penelusuran alam yang beda dengan sebelumnya. Juga seluruh netizen kita ucapkan terima kasih telah mengikuti channel kami. Ada di satu tempat tokoh, presiden, juga para bangsawan, juga para kiai, para wali. Ini juga unik. Kalau kita menurut ilmu fisikanya, ini adalah tempat mengalirnya air gitu. Namun di sini memang unik ya, kayak bangunan kuno gitu. Nah ini batu alam, atau bisa dibuat apa, kayak batu cincin gitu, akik ya, sangat luar biasa ini, benar-benar sudah kelang ini. Wow, mantap banget. Kayak begini ya. Oke sahabat yang budiman ya, kita nyampe di satu tempat dan lokasi yang ada di sampingnya tempat Mpu Supo ya, atau tempat bertapa. Nah, ini ada satu keunikan juga. Memang alam menyebutkan Nusantara sangat luar biasa. Ya, ini ada pemukiman warga yang hanya berbodi atau berbentuk seperti musola ya. Mungkin ya juga musola. Musola Lokojoyo kan? Oh, musola Lokojoyo. Jadi Beranda Lokajaya itu mempunyai musola seperti ini. Ini mungkin nama saja atau tepatnya gimana gitu. Oke. Kita lihat satu kota yang sangat indah, kawasan kota Gresik yang terkenal juga sebagai kota wali. Kita naik ke sini coba ya. Dan di sini ada tempat duduk dari kayu jati asli ini. Wow, mantap. Wah, loh, dari ketinggian seperti ini teman-teman ya. Wah, mantap banget. Dan di sini juga ada tempat untuk bertapa juga. Banyak sekali di sini riadoh bertapa gitu. Nah, seperti ini. Loh, nampak kan? Itu di jauh itu adalah laut. Dan depannya adalah Gunung Kapur. Ini adalah satu pemukiman penduduk, dan di situ juga laut dan juga pemukiman penduduk, juga industri ya. Dan di sini tempat pertapa juga. Ini ada duduknya teman-teman. Nah, ini masih ada di kisaran Mpu Supo. Mantap. Ini. Nah, seperti ini. Dan ini adalah lokasi yang sangat istimewa banget teman-teman. Ada satu tempat. Nah, kayak begini.
dan ini terpotong. Misalnya jatuh itu gimana ya, tapi sudah ratusan tahun pun tidak apa-apa. Nah ini, dan ini kayu yang masih ada di sini. Oke, mantap. Satu pemandangan gunung yang sangat luar biasa. Oke, sahabat yang budiman, kita jalan-jalan di tempat seperti ini. Dan ini sangat mantap. Oh, nah seperti ini. Dan di bawahnya ini adalah merupakan lokasi yang sangat unik. Oke teman-teman, cukup sekian penelusuran kami ya. Semoga teman-teman terinspirasi dengan penelusuran kita, dan teman-teman selalu memberikan satu komentar yang baik kepada kita. Mari kita membangun Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.